Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini Mem sangat bersyukur bisa berjumpa dengan anak kelas 1 dan kelas 2. Walaupun hari ini kalian berada di kelas, tidak di aula, tetapi Mem bisa menyapa kalian lewat media ini. Ya, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, tapi sebelumnya kita berdoa. Sebelum berdoa, kalian mengambil sikap yang hormat di hadapan Tuhan, supaya di dalam doa kita pun kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari baru di mana pada pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami supaya mengerti dan bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Mem akan bercerita dari Alkitab tentang sebuah peristiwa di mana Allah berjanji mengutus juru selamat. Jadi sebelum Yesus lahir, Allah sudah berjanji bahwa Yesus akan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang berdosa. Firman Tuhan tentang Allah yang mengutus juru selamat akan menolong anak-anak belajar bersyukur karena ternyata Allah lah yang lebih dahulu mengasihi umatnya, bukan karena permohonan umatnya, tetapi Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan di dalam kehidupan orang percaya Dia dikenal sebagai penasihat ajaib. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih jauh, kita akan mendengarkan satu pujian. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bagaimana lagu pujian tadi? Bagus bukan? Pujian tadi menggambarkan kepada kita bahwa Yesus adalah penasihat yang ajaib di dalam kehidupan kita. Masih ingatkah kalian tentang cerita Adam dan Hawa? Pada saat itu Allah memberikan perintah yang tidak boleh dilanggar. Tapi Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Saat mengetahui dosa yang mereka lakukan, Allah menghukum dosa mereka. Tetapi di satu sisi Allah tetap berjanji akan mengutus juru selamat bagi manusia berdosa. Menurut kamu, apakah juru selamat diberikan karena Adam dan Hawa bermohon sama Allah? Allah, berikanlah kami juru selamat. Tidak, ya. Jadi bukan karena Adam dan Hawa bermohon sama Allah sehingga dia mendapat juru selamat. Jadi Allah yang memberikan janji bahwa suatu saat juru selamat akan hadir, itu karena kasih Allah kepada Adam dan Hawa, karena kasih Allah
kepada kamu, karena kasih Allah kepada papa mama, karena kasih Allah kepada semua orang yang berdosa, yang mau mendapatkan keselamatan, maka janji juru selamat itu akan Tuhan tepati. Jadi sekarang sudah tahu ya bahwa juru selamat diberikan bukan karena permintaan manusia, tetapi karena Allah mengasihi umat manusia. Nah, mengapa Yesus disebut penasehat? Kira-kira karena apa ya? Ada yang tahu nggak? Ternyata Yesus itu disebut penasehat ajaib karena dia memberikan firman-Nya, yaitu Alkitab ini ya kepada umat manusia. Dan firman itu menunjukkan kepada manusia kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi di Alkitab ini banyak nasihat yang bisa membangun iman kita, banyak nasihat yang bisa menolong kita supaya jadi anak-anak yang semangat. Luar biasa, dia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Tuhan Yesus juga menasihati kita karena dia disebut penasihat ajaib melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selain disebut penasihat ajaib, ternyata Nabi Yesaya juga pernah menyebut Yesus dengan kata perkasa. Kata perkasa menggambarkan bahwa Yesus adalah Raja. Bahkan sebagai Raja, Allah mengumumkan sendiri bahwa yang akan lahir sebagai Juru Selamat adalah Allah sendiri. Yesaya juga menyebut Yesus sebagai Bapa yang kekal. Apa artinya? Artinya Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang hanya hidup beberapa tahun saja begitu, tetapi kita menyembah Allah yang hidup selama-lamanya. Wah, luar biasa ya, kita punya penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, kita punya Tuhan yang akan melindungi kita, merawat kita jauh melebihi orang tua duniawi kita, ya, jauh melebihi kasih sayang papa dan mama. Allah yang menjadi Bapa kita itu akan selalu ada untuk kita semua, untuk anak-anak. Dalam hal apapun percayalah bahwa Dia sebagai Bapa ada untukmu. Yang terakhir, Yesaya menyebut Yesus sebagai Raja Damai. Artinya, ketika anak-anak sedang merasa takut, merasa kesepian, merasa bimbang, hatinya tidak tenang, ingat ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber damai. Dia akan memberikan anak-anak semua ketenangan di dalam hati. Selalu ada sukacita walaupun situasi di rumah sedang sulit, situasi belajar sedang sulit, ya. Apalagi sebentar lagi kita mau ujian akhir semester. Wah, tambah takut. Bisa nggak ya? Bisa, gitu ya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Jadi kalau anak-anak sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, percayalah kepada Yesus, yaitu Raja Damai, yang menjadi sumber damai bagi hati kita semua. Tidak terasa ya, tahun 2022 akan segera berakhir. Hari ini sudah tanggal 4 November, bulan depan sudah bulan Desember dan kita akan berganti tahun. Nah, ketika kita akan mengakhiri tahun ini, anak-anak harus percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah bukti janji Allah yang memberikan juru selamatnya di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Yesus disebut penasehat ajaib, Yesus disebut Allah yang perkasa, Yesus disebut Bapa yang kekal, Yesus disebut Raja Damai. Luar biasa juru selamat yang kita sembah. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menyembah Allah yang luar biasa. Kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Semuanya siapkan hati untuk berdoa di hadapan Tuhan dengan
sikap yang hormat. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami mendapat janji Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kami, bahwa Allah mengutus juru selamat untuk menyelamatkan kami, umat yang berdosa. Pada pagi hari ini kami belajar bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, yang menjadi penasihat ajaib, yang menjadi Allah yang perkasa, yang menjadi Bapa yang kekal dan Raja damai. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah, keselamatan, dan kepastian untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Anak-anak, jangan lupa selain mendengar, kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita jumpa lagi lain waktu. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa di aula ya. Oke, God bless you.